Kepala Desa Purwasaba, yang akrab disapa Kades Hoho, menjadi korban pengeroyokan setelah menolak tuntutan pembatalan hasil seleksi kepala dusun. Pengeroyokan ini terjadi setelah salah satu anggota LSM Harimau tidak lolos dalam seleksi tersebut. Menurut pihak LSM Harimau, pada audiensi yang diadakan hari Sabtu sebelumnya, Kades Hoho dianggap memaksa menghentikan pendalaman investigasi terkait seleksi kepala dusun yang diadakan di Balai Desa. Mereka juga menyatakan bahwa Kades Hoho didampingi sekitar 10 orang pengawal yang bukan warga lokal dengan sikap kasar dan provokatif. Namun hal ini dibantah Kades Hoho, karena menurutnya, LSM Harimau itulah yang bukan warga lokal, atau yang memihak ke LSM tersebut hanya beberapa warga lokal saja. Setelah pengeroyokan ini, Kades Hoho berencana melaporkan dugaan kelalaian aparat yang dianggap tidak sigap dan sengaja membiarkan pengeroyokan itu terjadi. Menurut Kades Hoho, dugaannya ini bukan tanpa alasan. Dia menyaksikan sendiri Kapolsek Mandiraja, AKP Akbarul Hamzah, mengusir 10 anggota Ormas Pemuda Pancasila yang mendampinginya itu, sambil mengeluarkan bahasa provokasi seperti, hajar hajar hajar. Seolah ingin memancing LSM Harimau yang berjumlah ratusan orang itu agar menghajar 10 anggota Pemuda Pancasila yang mengawal Kades. Perlu diketahui, LSM Harimau dan Ormas Pemuda Pancasila ini sering terlibat konflik bahkan kontak fisik. Peristiwa serangan terjadi pada hari Selasa, 11 Maret 2026, sekitar jam 3 sore. Saat itu, Kades Hoho yang nama lengkapnya Walasyuni Nugroho Alkaf hendak meninggalkan Balai Desa setelah menerima audiensi dengan massa. Sebelumnya, sekitar jam 1 siang, ratusan orang dari LSM Harimau dan beberapa LSM lain telah berkumpul di halaman Balai Desa. Mereka membawa spanduk dan menuntut agar hasil seleksi kepala dusun untuk 3 dusun dibatalkan. Setelah mereka menyampaikan semua dugaan kecurangan ini, Kades Hoho menanggapi dengan berkata bahwa seluruh proses seleksi telah sesuai peraturan dan tidak dapat dibatalkan begitu saja. Ketika ia akan meninggalkan Balai Desa, suasana menjadi panas dan massa mulai mendesak. Saat Kades Hoho keluar dari pintu aula dan hendak menuju kendaraannya, beberapa orang tiba-tiba menyerangnya dari berbagai arah hingga membuat kacamata Kades Hoho pecah, baju dinasnya robek, dan atribut kepala desa terlepas karena ditarik-tarik. Setelah itu, aparat kepolisian yang ada di lokasi membentuk garis keamanan dan mengawal Kades Hoho keluar. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kades Hoho mengalami luka lebam di wajah, lengan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Polres Banjarnegara telah menetapkan 5 orang tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Dugaan yang diajukan LSM Harimau. Pertama, metode tidak sesuai peraturan. Penggunaan ban soal tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018. Pihak kecamatan bahkan telah menyarankan agar tidak menggunakan metode ini karena rawan manipulasi. Kedua, keterbatasan kapasitas panitia. Panitia mengakui tidak mampu menyusun tata tertib dan soal secara mandiri, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan manipulasi. Ketiga, penyortiran tanpa pengawasan. Proses penyortiran soal dilakukan tanpa pengawasan dari pihak independen seperti polisi atau Koramil, dan ada dugaan manipulasi data. Selain itu, 10 peserta juga melaporkan bahwa kunci jawaban telah dikirimkan kepada anggota panitia sejak 25 Januari. Nilai ujian praktik juga tidak sesuai dengan yang diumumkan, dan ada dugaan manipulasi tanggal pembentukan panitia. Atas dasar ini, polisi sedang menyelidiki klaim kecurangan dalam seleksi tersebut. Bupati Banjarnegara pun turut memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap proses seleksi. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus didengar, namun kekerasan tidak dapat diterima dan akan ditindak tegas. Sebagai pengingat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pernah mengapresiasi kerja Kades Hoho dalam mengembangkan badan usaha milik desa dan bahkan pernah membeli sapi dari usaha tersebut. Sebagian warga juga menyatakan bahwa Kades Hoho dikenal sebagai pemimpin yang ramah dan suka membantu masyarakat. Nah, setelah mendengar semua ini, apa yang ingin kalian katakan? Komen di bawah.